ketika budaya literasi suatu bangsa itu tinggi, masyarakat di suatu bangsa itu tinggi, maka niscaya peradaban suatu bangsa itu akan lebih baik. Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan. Nah, sahabat, kita sudah banyak ya di video sebelumnya membahas mengenai organisasi eksternal ataupun stigma organisasi intrakampus terhadap organisasi ekstrakampus itu seperti apa. Nah, untuk sahabat-sahabat yang belum menonton videonya, silahkan tonton video tersebut di video sebelumnya ya. Seperti itu. Gini sahabat, kita lanjutkan diskusi kita kali ini cukup menarik juga ya, tentang kemajuan daripada peradaban suatu bangsa itu dimulai daripada budaya literasinya. Ketika budaya literasi suatu bangsa itu tinggi, masyarakat di suatu bangsa itu tinggi, maka niscaya peradaban suatu bangsa itu akan lebih baik. Ada seorang tokoh yang mengatakan bahwasannya ketika kita ingin menghancurkan peradaban suatu bangsa, maka bakarlah bukunya, maka niscaya bangsa itu akan hancur. Bahasanya kayak gitu. Sebegitu pentingnya budaya literasi di dalam suatu bangsa ya. Sebegitu pentingnya budaya literasi yang harus diterapkan oleh suatu bangsa kepada masyarakatnya. Maka tidak heran literasi itu menjadi sumber utama pengetahuan, karena ada peribahasa juga, dengan membaca kita akan mengetahui dunia, ataupun membaca itu adalah cakrawala dunia. Bahasanya seperti itu. Nah, sahabat Adriando pada kesempatan kali ini akan sedikit ya mengupas, atau banyak sekalipun tidak menjadi persoalan, tentang pentingnya budaya literasi bagi mahasiswa atau bagi masyarakat. Atau bagi suatu bangsa pada akhirnya ya, seperti itu. Nah, kira-kira bisa dimulai dari mana, kemudian apa saja yang bisa disampaikan, baik dari histori ya, kemudian daripada fungsinya nanti bagaimana. Silahkan untuk bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, khususnya yang selalu setia di channel Kamar Pergerakan, untuk tetap stay menonton. Mungkin kalau saya pribadi ingin sedikit mengupas gitu, ataupun ingin sedikit mendiskusikan ataupun juga menceritakan hasil daripada apa yang telah saya baca gitu, daripada beberapa sumber mengenai histori daripada literasi itu. Histori literasi ya? Ya, histori daripada budaya literasi. Kita mulai daripada abad ke-13. Nah, pada saat itu di Eropa, tingkat literasi masyarakat Eropa pada saat itu bisa dikatakan rendah. Abad 13 itu di Eropa tingkat literasi atau budaya literasi di Eropa itu rendah. Kenapa? Dikarenakan masyarakat itu sangat susah untuk mengakses buku untuk mereka baca. Susah mengakses buku? Ya, dikarenakan harga buku pada saat itu sangat mahal. Kenapa mahal? Silakan seperti apa? Nah, kenapa mahal pada saat itu? Dikarenakan kalau misalkan kita mempunyai ide ataupun mempunyai gagasan yang ingin kita representasikan melalui sebuah tulisan, itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dikarenakan pada saat itu untuk menulis sebuah buku kita tuh harus menyewa orang yang ingin menulis, karena pada saat itu masih secara manual. Pembuatan buku itu masih ditulis tangan. Nah, ketika mesin ketik ya? belum ada mesin ketik. Nah, ketika kita ingin merepresentasikan pemikiran kita melalui sebuah karya tulisan, kita itu harus menyewa seseorang yang menulis buku tersebut nantinya. Menyewa. Dan selama proses pembuatan buku tersebut, kita itu harus membiayai secara full kebutuhan hidup dia, dimulai daripada misalkan makan, minum, merokok, transportasi dan lain sebagainya. Kita harus membiayai orang yang akan menulis tersebut, kita sebagai orang yang mempunyai ide dan gagasan. Sebegitu sulitnya ya dulu itu untuk membuat satu buku. Membuat satu buku. Nah, kemudian selain itu bagaimana lagi? Ya, hingga pada akhirnya dikarenakan biaya produksinya yang mahal, yang menjadikan buku tersebut itu juga mahal. Hingga pada akhirnya yang memiliki buku itu hanya orang-orang bangsawan. Yang bisa membaca buku itu hanya kalangan-kalangan bangsawan. Sedangkan masyarakat menengah ke bawah itu sangat sulit untuk mengakses buku untuk dibaca.
Nah, tetapi masuk ke abad ke-14 itu ada sebuah kemajuan, bahkan bisa kita bilang itu sebagai revolusi daripada dunia perbukuan dan juga dunia literasi. Ya, pada abad ke-14. Ada seorang tokoh bernama Johannes Gutenberg. Dia itu adalah seorang pandai besi. Iya. Dia adalah seorang pandai besi yang menemukan sebuah inovasi yang cukup luar biasa. Dia menyulap sebuah mesin press wine, mesin press anggur. Yeah. Itu dijadikan menjadi mesin ketik ataupun mesin pencetak buku. Pada abad ke-14. Nah, dimulai daripada penemuan Johannes Gutenberg ini, di Eropa itu mengalami revolusi dalam dunia perbukuan ataupun revolusi dalam dunia literasi. Dikarenakan proses untuk mencetak buku ataupun proses untuk membuat buku pada saat itu sudah agak mudah dikarenakan sudah ditemukannya mesin pencetak buku. Iya. Nah, tadi kan sudah sedikitnya kita bahas histori singkat ya, mungkin histori singkatnya. Lalu definisi daripada literasi itu sendiri apa? Nah, definisi daripada literasi sendiri itu dimulai daripada kelompok yang bernamakan Republika Literaria, itu dalam bahasa Latin. Tetapi kalau misalkan kita pakai bahasa Inggris itu namanya Republic of Letters. Nah, Republic of Letters ini memang bergerak bukan hanya bergerak sih, tapi diisi oleh orang-orang intelektual, para kaum cendekiawan dan juga para tokoh-tokoh sastrawan lah atau sastrawan di dalamnya itu. Nah, mereka itu bergerak dimulai daripada kedai-kedai kopi di Eropa, Amerika dan juga Asia Minor. Asia Minor itu yang hari ini itu menjadi Turki. Iya, yang menjadi Turki. Nah, mereka bergerak di kedai kopi, dari kedai kopi satu ke kedai kopi yang lainnya. Nah, hingga pada sampai nama kafe kopinya itu saya lupa lagi, tapi ini memang dikabarkan dalam buku karya Adrian Jones. Nah, saya sedikit lupa gitu tentang judul bukunya itu apa, dikarenakan bahasa Inggris gitu. Ya, saya lupa itu nama bukunya apa. Tapi teman-teman bisa langsung mencari, itu Adrian Jones memang menuliskan gitu di dalam bukunya tersebut. Itu judulnya juga bahasa Inggris, hingga susah gitu saya mengingatnya. Nah, Adrian Jones menyebutkan gitu di dalam bukunya bahwasanya kafe ataupun kedai kopi itu sangat berpengaruh gitu dalam dunia literasi. Nah, karena ketika terjadinya sebuah proses diskusi itu di kafe-kafe kopi dulu itu. Iya, bahkan pertama kali literasi itu didefinisikan pada abad ke-16 itu sebagai proses pengeksploran sebuah budaya untuk menghasilkan sebuah budaya baru. Itu di kafe. Itu di kafe awalnya. Luar biasa ya, berarti kita harus nongkrong di kafe, bahasanya kayak gitu bukan? Nah, ya makanya itu identik ketika misalkan kita diskusi harus ditemani dengan kopi. Ternyata secara historisnya pun ruang-ruang diskusi itu memang berawal daripada kedai-kedai kopi. Ya? Iya. Luar biasa sekali sahabat, kopi itu inspirasi. Iya, kopi itu inspirasi. Padahal inspirasinya itu buku ya? Iya, padahal inspirasinya itu buku. Oke, gak apa-apa lah. Tapi kopi bisa jaga sebuah media lah, media kita untuk bisa. Nah, oke, sahabat. Itu ya barusan sudah dibicarakan mengenai definisi literasi. Mungkin untuk literasi di abad sekarang ini kayak gimana? Itu kan abad 16 ya tadi. Ya. Nah, untuk sekarang abad 21 ya. Abad 21. Nah, memang sih dimulai pada abad ke-16 itu muncul sebuah definisi mengenai literasi itu yang menyebutkan bahwasanya literasi itu adalah sebuah proses pengeksploran sebuah budaya untuk menghasilkan sebuah budaya baru. Lalu nantinya itu di abad ke-17 itu mengalami perubahan lagi, 19, 18 itu mengalami perubahan lagi sampai masuk ke abad 21 hari ini. Di Indonesia khususnya, ketika misalkan kita mencari di internet mengenai definisi literasi itu sangat sempit. Sangat sempit karena definisi daripada literasi itu disebutkan hanya sekedar melek aksara, di mana kita itu bisa membaca, bisa menulis, bisa mendengar ataupun menyimak. Hanya sebatas di situ. Berbicara literasi itu. Nah, kira-kira kalau kita sudah tahu definisinya itu tadi melek aksara ya, bahasanya membaca, menulis, mendengar atau menyimak, itu kan menjadi suatu hal yang menurut saya juga masih tetap ada lah makna yang bisa diambil. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam lagi, sahabat. Ketika tadi sudah disampaikan bahwasanya pentingnya literasi khususnya bagi para mahasiswa, masyarakat ataupun literasi bagi suatu bangsa itu apa kira-kira? Ya tadi kan sudah disebutkan gitu bahwasanya ya tingkat literasi yang baik itu akan membawa suatu bangsa
pada kemajuan lah gitu, Iya, kurang secara lebihnya. peradabannya itu menjadi lebih baik. Iya, peradabannya itu menjadi lebih baik. Nah, saya ingin menyoroti konteks yang sangat sempit berbicara tentang mahasiswa. Mahasiswanya. Ya, Seperti berbicara apa tentang itu? mahasiswanya. Karena begini, mahasiswa itu dikenal sebagai kaum intelektual yang nantinya itu akan memproduksi gitu sebuah gagasan-gagasan yang memang keren dan bisa merubah dan bisa merubah ketidakidealan yang terjadi hari ini itu bagaimana. Nah, untuk bisa mahasiswa itu memiliki ide ataupun gagasan yang cemerlang seperti tadi disebutkan, itu perlunya sebuah budaya literasi daripada mahasiswa itu sendiri. Harus mau membaca buku, Iya, harus mau berdiskusi. Iya. Oke. Itu sahabat, khususnya untuk sahabat-sahabat yang hari ini sudah menjadi mahasiswa atau akan menjadi mahasiswa, jangan sia-siakan kesempatan sahabat-sahabat menjadi mahasiswa itu hanya sebatas untuk eksistensi saja, poya-poya saja, tetapi manfaatkanlah kesempatan sahabat-sahabat itu untuk terus menggali kesana keilmuan, pengetahuan, salah satunya dengan membudayakan literasi. Nah, salah satunya seperti itu ya, sahabat. Nah, kira-kira selain daripada pentingnya mahasiswa itu untuk membaca, untuk bisa memperbaiki dirinya mungkin ya, kemudian bisa melihat jangkauan ke depan itu bagaimana, kira-kira ada lagi enggak? Oh, sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Iya sih, memang banyak, tapi saya pengen tahu apa banyaknya itu. Kalau saya ngomong ditanya banyak, ya banyak. Dua pun banyak gitu, lebih dari satu itu banyak, sahabat. Tapi mohonlah untuk dijelaskan pada sahabat-sahabat di sini itu apa saja sih yang lebih rincinya? Yang lebih rincinya seperti apa yang saya sebutkan barusan itu sebenarnya banyak, tetapi karena kompleksitasnya kehidupan itu tidak memungkinkan kita untuk bisa membahas semua dalam kesempatan kali ini. Anda jangan banyak alasan di sini. Bukan banyak alasan, tapi itu memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti Mungkin itu. kita sekarang bicarakan mengenai hal-hal yang fundamental saja gitu, mengenai tentang literasi dan juga masyarakat ataupun dan juga mahasiswa. Oke, silakan. Ya, tadi saya sedikit menyinggung tentang pentingnya budaya literasi bagi mahasiswa ya, dikarenakan mahasiswa itu dikenal sebagai kaum intelektual yang nantinya itu akan memberikan sebuah gagasan-gagasan yang sangat cemerlang untuk memajukan bangsa ini. Nah, tanpa budaya literasi, apakah mungkin gitu, pertanyaan saya pribadi gitu, apakah mungkin tanpa literasi, apakah mungkin mahasiswa tersebut itu bisa memproduksi sebuah ide dan gagasan yang cemerlang yang nantinya itu akan merubah sebuah ketidakidealan? Saya rasa itu tidak mungkin. Perlunya budaya literasi di sini itu untuk itu. Karena tadi sudah disebutkan bahwasanya definisi daripada literasi hari ini itu tentang melek aksara, di mana kita membaca, menulis, dan menyimak gitu. Membaca bukan hanya kita itu membaca buku, membaca novel dan lain sebagainya, tapi kan hari ini di di era digital kita itu kan bisa membaca berita-berita yang memang tertuang dalam media gitu, misalkan berita mengenai fenomena hari ini tuh yang terjadi seperti apa kan itu akan menjadi sebuah pengetahuan daripada mahasiswa nantinya, itu pun bisa menjadi pengetahuan bagi setiap orang yang membacanya. Nah, lalu selain daripada membaca, kita tuh harus juga bisa mendiskusikan, karena kalau bagi saya pribadi dan menurut saya pribadi, setelah saya membaca tanpa didiskusikan, apa yang pernah saya baca itu 2 hari, 3 hari ataupun seminggu akan lupa. Tetapi dengan cara mendiskusikan, setidaknya itu akan ingat poin-poin inti yang telah saya baca, misalkan daripada buku A, poin intinya itu apa. Ketika kita setelah didiskusikan dalam jangka waktu beberapa lama pun itu masih bisa kita ingat. Nah, pengetahuan seperti itulah yang kita peroleh daripada membaca, yang kita peroleh daripada diskusi, dan yang kita peroleh daripada menyimak, yang nantinya itu akan dikomparasikan dalam otak kita hingga pada akhirnya kita itu akan bisa memproduksi sebuah ide dan gagasan yang akan bisa mengubah sebuah ketidakidealan yang terjadi hari ini. Oke, luar biasa sekali, sahabat, berbicara mengenai literasi yang cukup kompleks katanya tadi disampaikan, sampai-sampai tidak bisa diperinci satu sama lain ataupun diperinci secara rinci ya. Tapi tidak menjadi persoalan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu ya, bisa menambah hasanah keilmuan dan pengetahuan bagi sahabat-sahabat. Intinya berbicara mengenai literasi yaitu berbicara mengenai peradaban suatu bangsa.
dengan budaya literasi di atas rata-rata, maka suatu suatu peradaban di suatu bangsa itu akan Lebih maju. lebih maju lagi. Iya. Nah, seperti itu saya ucapkan terima kasih sahabat Adriando ya. Siap, Sahabat sama-sama Adriando sahabat Alwi. untuk bisa menyampaikan meskipun ya kesana kemari, tetapi inilah kenyataan daripada apa yang kita sampaikan. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Apabila ada kekeliruan, ada banyak kekurangan daripada apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga sahabat-sahabat ya. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.